Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa gaji bukan satu-satunya bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan? Ada juga berbagai tunjangan dan fasilitas yang dikenal sebagai kompensasi dan benefit. Pada video kali ini, kita akan membahasnya lebih lanjut. Dalam sebuah organisasi, karyawan merupakan aset utama yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan melalui sistem kompensasi dan benefit. Kompensasi dan benefit menjadi bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan dengan kesejahteraan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Sistem yang baik dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan pegawai. Kalau kita lihat, keberhasilan sebuah perusahaan itu nggak lepas dari peran karyawannya. Karena sehebat apapun strategi perusahaan, semuanya tetap dijalankan oleh manusia. Makanya karyawan sering disebut sebagai aset utama. Sebagai aset utama, tentu kontribusi mereka perlu dihargai. Penghargaan itu bukan hanya soal gaji, tapi juga fasilitas dan bentuk kesejahteraan lainnya. Disinilah kompensasi dan benefit menjadi penting. Karena pada kenyataannya, karyawan yang merasa dihargai biasanya akan lebih semangat dalam bekerja, lebih loyal, dan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sebaliknya, kalau mereka merasa usahanya kurang dihargai, motivasi kerja bisa menurun. Jadi kompensasi dan benefit bukan hanya sekadar kewajiban perusahaan, tapi juga menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, sekaligus mendukung tercapainya tujuan organisasi. Definisi kompensasi. Kompensasi adalah bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi sederhananya setiap tenaga waktu, pikiran, bahkan ide yang diberikan oleh karyawan itu punya nilai dan perlu dihargai. Menurut para ahli, kompensasi ini bukan hanya sekedar gaji, tapi juga bisa berupa tunjangan atau fasilitas lainnya. Kalau dipikir-pikir, kompensasi ini seperti bentuk terima kasih perusahaan kepada karyawannya. Misalnya, seseorang bekerja lembur untuk menyelesaikan targetnya. Tentu perusahaan perlu memberikan penghargaan supaya karyawan merasa usahanya diakui, karena kalau kerja keras tidak dihargai, lama-lama bisa muncul rasa tidak adil. Selanjutnya, kalau kompensasi itu biasanya lebih terlihat jelas seperti gaji atau bonus. Benefit itu lebih ke fasilitas tambahan. Benefit memang nggak langsung diterima dalam bentuk uang, tapi manfaatnya bisa sangat besar. Misalnya, asuransi kesehatan saat karyawan sakit dan biaya berobat ditanggung perusahaan. Itu tentu sangat membantu. Atau tunjangan makan dan transportasi yang bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru sering menjadi alasan seseorang merasa nyaman bekerja di suatu tempat. Bahkan kadang ada orang rela menerima gaji sedikit lebih kecil asalkan benefit yang diberikan lebih lengkap. Bentuk kompensasi dan benefit. Dalam dunia kerja, bentuk penghargaan itu macam-macam. Yang paling umum tentu gaji, yaitu imbalan tetap yang diterima setiap bulan. Lalu ada upah, biasanya dihitung berdasarkan jam kerja atau hasil kerja. Ada juga insentif, yaitu bonus tambahan jika karyawan mencapai target tertentu. Sedangkan benefit lebih ke fasilitas tambahan. Kalau diibaratkan, gaji itu kebutuhan utama, insentif itu bentuk apresiasi tambahan, dan benefit itu pendukung kenyamanan. Ketiganya saling melengkapi dan sama-sama penting. Peran kompensasi and benefit. Perusahaan yang punya sistem compensation and benefit yang baik biasanya lebih mudah menarik tenaga kerja yang berkualitas. Bukan cuma itu, mereka juga lebih mudah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Karena banyak orang memutuskan bertahan atau keluar dari pekerjaan karena merasa dihargai atau tidak. Kalau sistemnya baik, motivasi kerja meningkat, produktivitas juga ikut menaik. Tapi kalau sistemnya buruk, turnover karyawan bisa tinggi dan itu bisa merugikan perusahaan. Berikutnya, tujuan kompensasi dan benefit. Tujuan utama dari kompensasi dan benefit sebenarnya sederhana, yaitu menciptakan keseimbangan. Perusahaan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, sementara karyawan ingin mendapatkan penghargaan yang layak. Kalau dua hal ini berjalan seimbang, maka hubungan kerja akan lebih sehat. Selain itu, kompensasi dan benefit juga bisa meningkatkan keputusan kerja, membangun disiplin, dan membuat karyawan lebih termotivasi. Selanjutnya ada faktor penentu kompensasi dan benefit.
Setiap karyawan bisa menerima kompensasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya dari individu seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan kemampuan, lalu dari organisasi seperti posisi jabatan dan kondisi keuangan perusahaan, dan juga dari lingkungan seperti biaya hidup atau kondisi ekonomi. Jadi, besar kecilnya kompensasi memang bukan sesuatu yang ditentukan secara asal. Strategi pemberian kompensasi dan benefit. Perusahaan harus punya strategi yang tepat dalam memberikan kompensasi dan benefit, karena kalau terlalu kecil, karyawan bisa merasa kurang dihargai. Tapi kalau terlalu besar tanpa perhitungan, perusahaan juga mengalami kerugian. Makanya perusahaan harus mencari titik seimbang agar tetap adil bagi karyawan dan tetap aman bagi perusahaan. Nah, jadi dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kompensasi dan benefit bukan hanya sekedar soal gaji, tapi lebih luas dari itu, yaitu bagaimana perusahaan menghargai usaha, tenaga, dan waktu yang diberikan oleh karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka akan lebih loyal, lebih termotivasi, dan lebih produktif. Dan pada akhirnya, itu juga akan membawa dampak positif bagi perusahaan, karena karyawan yang bahagia biasanya akan bekerja dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.